KKB Papua berulah dan berulah lagi. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan kali ini, terima kasih telah menonton video ini. Saya doakan Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang belum tahu arti dari KKB itu, mari kita cari tahu bersama tentang KKB itu. Kasus pemberontakan di wilayah Papua yang kerap menelan korban erat dengan istilah KKB Papua. KKB merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua, yang menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Diketahui sebelumnya kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi Papua Merdeka adalah istilah umum untuk gerakan kemerdekaan yang didirikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, juga sebelumnya dikenal sebagai Papua, Irian Jaya dan Irian Barat. Dengan lambang bintang kejora sebagai bendera mereka. OPM selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Lantas pemerintah berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus (OTKHUS) bagi Papua dengan anggaran besar. Nyatanya anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit dan tidak terserap ke masyarakat. Hal ini memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Walau begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua di mana saat ini teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir sehingga lebih sulit dikendalikan. Polisi terlibat kontak tembak dengan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabiding Lokasi 3, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegubin, Papua. 3 polisi dilaporkan terluka dalam baku tembak tersebut. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri membenarkan terjadi kontak tembak aparat kepolisian dengan KKB hingga mengenai 3 orang personel Polri. Dari laporan yang diterima, insiden tersebut berawal saat adanya laporan dari tukang ojek yang mengaku telah terjadi pemalangan di dekat SMKN setempat. Pemalangan itu diduga dilakukan KKB, yang terlihat membawa 3 pucuk senjata api laras panjang. KKB sempat menembaki saksi, namun tidak kena. Setelah itu, saksi melaporkan insiden yang dialaminya ke Polres setempat. Kemudian anggota TNI Polri ke tempat kejadian perkara TKP, hingga terjadi baku tembak yang menyebabkan 3 personel Polri terluka. Adapun personel Polri yang terluka adalah Bribtu F. Romsumbre, yang terkena tembakan di lengan kanan atas, Ibda Jenudin alami luka tembak di telinga kanan, dan Brigpol Freying J terkena serpihan peluru di bagian tangan. Mereka sudah mendapat penanganan medis di RSUD Oksibil, kata Irjen Fahiri seperti dilansir Antara, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Diduga KKB yang terlibat baku tembak tersebut berasal dari kelompok Yurpinus Kalakmabin. Irjen Fahiri mengatakan saat ini anggota TNI Polri masih bersiaga. Semoga para tentara, Brimob dan polisi dan jajaran pengaman lainnya, yang bertugas di sana selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan semoga diberi kelancaran. NKRI harga mati. Salam satu bangsa Indonesia.